Tepat pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92, organisasi masyarakat Presidium Putra-Putri Pejuang Papera resmi dideklarasikan di Pendopo Ikwa-Ikwa, Andikelu, Jalan Bistor, Pos Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Deklarasi P5 dilaksanakan pada hari ini dikarenakan tujuan didirikannya P5 memiliki kesamaan dengan pesan yang tersirat dalam Sumpah Pemuda, yaitu untuk kesatuan bangsa Indonesia. Putra-putri pejuang Papera Provinsi Papua. Kami putra-putri pejuang Papera yang adalah anak cucu dari pelaku sejarah Papera tahun 1969 membentuk himpunan organisasi dengan nama Presidium Putra-putri Pejuang Papera Provinsi Papua sebagai wadah untuk memberi diri dan berbakti terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Naskah deklarasi oleh selanjutnya Kepala ada tuh. komponen Ketua Merah Putih Topinya itu ya. Tanggung jawab atas keputusan daripada orang tua kita yang terlibat dalam Dewan Musyawarah Papera di tahun 1969 dan memutuskan, ini yang penting, mereka sudah memutuskan bahwa Papua adalah bagian daripada negara kesatuan Republik. Di sini tahun 69 ketika Papera itu terjadi, Tuhan menunjukkan tanda untuk masyarakat Papua, ya, tanda bahwa Tuhan sudah menunjukkan rancangannya Papua sebagai bagian dari NKRI itu yang terbaik. Nah, kenapa sampai hari ini masih terjadi rusuh? Karena itu kita mereka-reka perkara yang sia-sia. Apa perkara yang sia-sia itu? Semua perkara yang lahir dari otak manusia itu semua sia-sia. Karena yang hanya terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita berharap P5 ini juga bisa menjadi ya pendamping bagi negara ini, ya kawal negara ini. Ya kalau kita bukan kita siapa lagi? Nggak mungkin orang lain. Tetapi ketika P5 sudah hadir, maka ini menjadi mitra yang baik untuk pemuda di Papua dalam menyuarakan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Kita tahu bahwa situasi saat ini kita lagi dihadapkan dengan kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mengganggu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat Sumpah Pemuda, putra-putri pejuang Papera, kita berharap terus bergandeng tangan dengan semangat yang sama untuk kita menatap masa depan bangsa dan negara, tapi juga secara khusus di Provinsi Papua. Ya, pemerintah Kabupaten Jayapura terus mendorong kebersamaan dan harmonisan dengan dicanangkannya Jayapura sebagai zona integritas berhubungan dari seluruh suku bangsa, dari seluruh latar belakang organisasi apapun, tapi juga dari agama yang ada. Tokoh-tokoh pejuang Bapak Silas Papare bahwa jangan kita memuji seorang tokoh, tetapi kita melanjutkan perjuangan dan juga kita mengamankan keputusan Papera sebagai bagian dari keturunan kita, keturunan generasi NKRI Depok Timur Indonesia, untuk kita tetap kawal negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, intinya kita mendukung, ya. Mengucapkan selamat kepada Pak Yanto LY sebagai Ketua Presidium Putra-Putri Pejuang Papera. Ya, ini adalah suatu organisasi penerus cita-cita
orang-orang tua dulu yang telah memutuskan masa depan Papua. PPRA ini adalah kita harus maknai ini sebagai rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak terjadi karena kehebatan manusia atau pikiran manusia atau logika manusia. Tetapi PPRA ini terjadi karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan merestui dan memberi tanda kepada masyarakat Papua bahwa yang terbaik bagi masa depan masyarakat Papua adalah Indonesia. Dan pada saat itulah diputuskan oleh orang tua pada saat itu, yaitu pejuang PPRA. Nah, kekuatan pada saat itu sangat besar sekali. Bukan kecil, yang bilang kecil itu salah. Kenapa? Pelakunya ada, atau pejuangnya ada 1.026 orang. Kalau mewakili, satu orang mewakili 200 saja orang, dikali 200, satu orang punya anak 3 saja, berarti kekuatan pada saat itu kurang lebih 600 sekian orang, 600.000. Sedangkan jumlah penduduk Papua pada saat itu 800.000, berarti lebih dari 2/3. Sangat kuat, dan hari ini pun masih seperti itu. Ya. Jadi pejuang PPRA dan anak cucunya hari ini lebih besar dari ini. Nah, inilah P5 ini dibentuk untuk mengkonsolidasikan itu. Cita-cita yang sudah diukir oleh orang tua dulu, ini akan dihidupkan kembali untuk nanti menjadi kekuatan. Yang pertama, untuk mendorong pembangunan di Papua. Yang kedua, untuk menyelesaikan konflik yang sampai hari ini masih tersisa. Ini tentunya perlu ada dukungan dari semua pihak. Saya mewakili Pangdam 17 Cendrawasih mendukung kegiatan ini sepenuhnya. Ya, tentunya kami di sini Korem 172 sebagai satuan teritorial, tentunya kami mengupayakan ya kondisi keamanan di Papua ini agar stabil sehingga memungkinkan dilakukannya pembangunan di semua sektor di Papua ini. P5 tentunya menjadi salah satu komponen yang merupakan kekuatan untuk mendorong upaya kami ciptakan keamanan di Papua. Sehingga kami akan terus mendampingi P5 sehingga mereka kita harapkan semakin mampu untuk sama-sama dengan TNI, dengan Polri menciptakan stabilitas keamanan di Papua. Mendeklarasikan berdirinya ormas ini ya, ormas P5, organisasi kemasyarakatan Presidium Putra Putri Pejuang PPRA. Tujuan daripada P5 ini adalah menjaga, pertama ya, menjaga mengawal keputusan PPRA tahun 1999. Kedua, kami juga ikut untuk menjaga keputusan itu tadi seperti saya sampaikan. Yang kedua, ikut bertanggung jawab bahwa Papua ini menjadi bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ikut bertanggung jawab apa yang terjadi di Papua. Lewat wadah ini kami akan membangun sinergitas dengan semua pihak, semua komponen, semua elemen, pemerintah, TNI, Polri, untuk sama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua. Jadi organisasi ini terdiri dari anak cucu atau putra putri dari anggota PPRA. Kami akan bangun di semua, akan bentuk di semua kabupaten. Sejauh ini kita anggota sudah sekitar 100 lebih. Itu yang sementara saudara respon ya. Seluruh Papua mereka sudah respon lewat grup kami di media sosial di WA. Sudah respon dari anak-anak tokoh-tokoh PPRA. Itu agak kepalanya kena. Oke.